Selamat datang di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi keinginan para penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia yang mengikuti Zoom meeting yang telah dipublish di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur, di mana semua yang japri ingin mengetahui simulasi kira-kira seperti apa yang dimaksud dengan sekat pertama, sekat kedua, sekat ketiga, bahkan saya bisa sekat keempat. Sebelum masuk ke video ini, saya akan menunjukkan dulu seperti yang di Zoom meeting. Anda lihat itu di belakang saya duduk, kursi bakso sudah berjajar-jajar. Artinya ketika kolektor melebihi dari 2, 3, 4, 5 bisa saya turunkan kursi bakso itu. Kalau lebih dari kapasitas itu ya silahkan lesehan. Tapi yang pasti saya duduknya duduk di kursi yang enak, dan di sini sudah saya siapkan kursi yang sangat tidak nyaman ya. Kursinya sangat tidak nyaman, itu tinggi dan bantalan bawahnya itu sudah tidak imbang, atau boleh dikatakan bahasa Jawanya hulak-hulik. Dan ini saya duduknya posisi di sini nih sudah saya antisipasi bahwa itu adalah pintu utama saya. Silau ya, silau nanti saya akan keluar. Itu pintu utama saya. Jadi saya akan tunjukkan dulu maksud saya gembok nomor. Tapi ini tidak perlu Anda lakukan jika dana bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain. Anda tidak perlu gembok nomor ini karena biayanya juga cukup mahal. Ini sudah saya tunjukkan, dan ini sudah saya persiapkan. Di samping ini adalah persenjataan saya. Jadi ini gembok nomor. Kemudian yang harus saya bawa selalu itu gembok per. Ini gembok per. Gembok per itu tanpa adanya kunci. Jadi kuncinya sudah saya simpan di kantong saya. Ini tinggal ceklek ini yang akan senantiasa menemani di saku saya sesuai dengan ringnya. Karena saya punya 3 ring, saya sudah siapkan 3 gembok per. Ini akan saya bawa. Bahkan sudah 3 ya, 3 gembok per ini sudah saya siapkan. 3 gembok per ini, kuncinya pastinya sudah saya kantong. Kemudian inilah enforcer, atau sebenarnya kalau Anda tidak perlu beli enforcer, Anda beli pemadam kebakaran yang jenis kayak gini nih. Mereknya Cobra. Mereknya Cobra atau apa, saya tidak bermaksud untuk mengiklankan, tapi cari pemadam kebakaran yang jenis ini yang sangat-sangat powerful. 3 meter, jadi kalau Anda bayangin kolektor duduk di sana, saya sikat dari sini, itu sudah pasti kena. Ini saya menemani saya. Dan kemudian kenut ini beli di peralatan pramuka atau di peralatan keamanan, itu ada, tak taruh di sini saja. Senjata kesayangan saya, nunchaku, dan ini tidak perlu Anda lakukan jika Anda tidak menguasai cara penggunaannya. Jadi ini hanya optional bagi Anda yang bisa menggunakan nunchaku, taruh di sini saja. Dan terakhir adalah
Borgol ini harapannya kita punya lebih dari 3. Saya ulangi, untuk borgol idealnya kita punya lebih dari 3 karena ini sangat penting sekali. Saya akan tunjukkan dulu. Ini sangat-sangat penting karena ini jika setelah mereka macam-macam dan kita lumpuhkan, ya kita harus untuk membuat mereka tidak berkutik. Ini juga saya taruhkan di sini. Jadi ingat ya bahwa kita harus cerdas, harus bisa mengcreate tempat. Ini opsional tempat yang saya tunjukkan ketika kita menghadapi debt call yang tipe trio kuek-kuek. Dalam arti di sini artinya saya sudah pernah mengupload satu tempat menemui kolektor, dan ini akan saya tambahkan lagi. Kalau kita menggunakan opsional, dia tidak mau masuk, dia cuman beraninya kan. Itu kan Anda mendengarkan kata-kata cemen itu, gak berani masuk, gak mau berani datang ke bank kami, pakai ginju kamu dan sebagainya, kita balik. Kalau kamu memang laki beneran, silahkan masuk. Kita tunggunya di ring 2. Ingat ini ring 2 ya. Ini ring 2 dan oke, saya akan tunjukkan dulu yang dimaksudkan dengan apa namanya, grendel gembok bolak-balik. Grendel gembok bolak-balik itu seperti ini. Ini di depan, di dalam ada dan di luar ada. Ini namanya grendel gembok bolak-balik ya. Oke, kalau saya mau nemui kolektor, ini adalah ring yang paling ring 3 dan ini saya tutup. Dan ini saya tutup. Ingat, enaknya kalau pakai gembok itu tinggal tek, dah selesai. Berarti ini ringnya ini sudah kita amankan. Kemudian sudah seperti yang sudah saya katakan bahwa kita buka pintu mereka, itu yang wajib ada adalah alat perekam, dan pastilah di ruang ini sudah dilengkapi sekurang-kurangnya 5 CCTV dan 3 kamera, candid kamera yang saya tempatkan di daerah sana, di mana kolektor tidak menyangka kalau ada kamera tersembunyi. Dan misalkan kita simulasikan, ini ada kolektor datang, pastilah awal mulanya seperti yang saya katakan lagi. Oke, sebelum saya lupa, kalau tempat saya ini sangat ekstrim ya. Lihat itu, Anda bisa lihat ada apa? Ada toa. Toa itu adalah halo-halo yang bisa menggema, memanggil massa. Dan yang saya punya ekstrim lagi adalah, moga-moga kelihatan ya, itu Anda lihat di ujung sana itu adalah alarm, biasanya dipasang di bank. Alarm tersebut biasanya dipasang di bank itu ya. Itu saya juga pasangkan di situ. Dan ingat, ulangi lagi bahwa yang namanya CCTV itu wajib ya. CCTV wajib, artinya Anda bisa lihat CCTV di seputar ring 1 saja sudah terjadi banyak CCTV. Dan di sini seperti yang saya katakan bahwa kan posisinya kan pastilah kolektor itu kan di luar ya. Posisinya adalah kolektor di luar. Dan ini saya ulangi dulu, apa yang namanya grendel bolak-balik nih. Ini grendel gembok,
ini juga ada grendel gembok depan belakang ya, depan belakang ada. Dan di sini misalkan kolektor itu datang, itu kita sudah harus sedia payung sebelum hujan. Ini lihat nih, ini adalah Pattimura nomor 34. Ini adalah rumah saya, kediaman saya, Pattimura nomor 34. Ketika kolektor di sini, dia akan pastikan bel pintu. Pasti bel pintu, nanti saya akan tunjukkan. Dan ketika bel pintu itu kembali lagi, jangan biarkan mereka mengajak perdebatan atau dialog di ring 1. Tapi kita bukai, jadi kita simulasikan. Saya adalah pemilik rumah, ada kolektor datang, itu tidak perlu tanya babi bu. Dalam arti kita semua sudah di backup oleh sistem CCTV, tinggal dibukakan. Kamu dari mana? Dari bank apa dia katakan? BNI kah? BCA kah? Vega kah? Kita tinggal oke, silahkan. Dan saya sudah katakan di Zoom meeting bahwa kita harus cerdas, cepat beradaptasi. Kalau mereka ini lihat banyak pom-pom boynya, artinya bahwa mereka adalah sebenarnya mentalnya pecundang. Itu tidak perlu tanya surat tugas bagi saya, tapi semua disesuaikan dengan jam terbang ya. Jadi oke, silahkan masuk. Saya bukakan pintu ini. Silahkan masuk tuh menuju ke sana. Di sini membuktikan kualitas orang yang mengatakan cemen, pengecut, ganti kelamin. Nah, ini disinilah tempat pertempuran kita. Kalau Anda memang sebagai seorang lelaki sejati, masuk, saya akan temui di ruang meja, di ruang tamu. Silahkan masuk dan saya akan gembok, katakan demikian. Dan kalau terjadi perlawanan, dianya tetap mentanya di sini, membuktikan siapa yang bencong, siapa yang perlu ganti kelamin. Jadi kalau misalkan dia tetap mau di sini, itu langkah selanjutnya Anda langsung tinggal. Oke ya, nggak mau masuk, pintu sudah saya bukakan. Dan ingat bahwa di sini ini kita sudah siapkan gembok. Dan ingat ya, harus ada bel pintu supaya dia tidak punya potensi untuk membuat gaduh, gembrong-gembrong, karena kan sudah ada bel pintunya. Jadi kalau misalkan terjadi debat kusir, dianya tidak mau masuk, oh berarti kamu bukan laki sejati ya, masuk rumah aja nggak berani. Dan kalau misalkan nggak berani masuk, ya kita tinggal masuk. Oke, tak tunggu Pak. Nah ini Anda lihat jarak dari sini sampai dari sini itu sudah cukup jauh, dan ini pun juga sudah siap untuk sekatnya. Jadi penyekatannya kolektor itu tidak cuma terjadi 2 sekat, tapi 3 sekat. Jadi kalau sudah dianya masuk, misalkan tidak mau masuk, ya Anda cukup duduk di sini. Kemudian ketika mereka gembrong-gembrong atau mempermalukan kita, tinggal kita video. Dan ingat, walaupun ini jauh, tapi di depan saya punya CCTV yang bisa audio visual. Jadi dia ngomong apa, dan ini sekaligus menunjukkan siapa yang banci, siapa yang cemen, siapa yang pengecut, siapa yang perlu ganti kelamin. Itu kira-kira demikian. Tapi kalau misalkan dianya bukan pengecut, bukan cemen, ya sudah. Misalkan ya, sudah masuk dia sudah masuk, katakanlah siapa yang mau masuk,
sudah masuk mereka, katakanlah 3 atau 4 atau berapapun dia masuk, ingat, ini tidak boleh sebatas disentek, tapi digembok. Klek. Nah, ini sudah kita gembok, berarti dia sudah tersekat di satu ring. Dan langsung silahkan masuk lagi. Ketika dia masuk lagi ini, kita sudah siapkan lagi yang namanya gembok berikutnya, yaitu penyekatan yang kedua. Kita sekat lagi yang kedua. Lihat, ceklek. Sudah begitu, kita persilahkan dia duduk di bangku ini. Kalau lebih dari 5, masih saya punya cadangan. Kalau mau datang satu kompi, silahkan lesehan. Dan setelah itu ya kita tinggal duduk. Seperti yang saya ceritakan pada Anda sekalian, bahwa jangan membuang energi terlalu banyak. Don't too much. Silent is gold. Jadi mereka mau ngomong apa, kita tinggal videokan. Dia ngomong apa, melobi apa, melobi untuk bayar utang, melobi untuk cicil, kita cuma diamkan. Atau asalkan mereka mengatakan bos punya rumah, bos punya mobil, kita cukup diam sampai akhirnya. Tunggulah situasi silent. Ketika dia sudah diam, katakan masih ada yang mau ditambahkan, katakan begitu. Dan ketika dia bilang atau diam, tinggal gestur tubuhnya kayak apa, kita imbangi. Kalau dianya sudah kira-kira sudah kelabaan, nggak bisa ngomong apa-apa, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas ceramah yang telah diberikan. Dan saya katakan, saat ini saya tidak mau bayar. Sebagai debitur yang dianggap oleh Anda sebagai wakil dari kreditur, nanti Anda akan pulang melaporkan bahwa debiturnya tidak kooperatif. Kreditur punya cara untuk menempuh jalur litigasi. Kira-kira demikian. Dan ketika mereka tetap misalkan nongkrong, ya udah, oke Pak, ingat harus Anda katakan, terekam CCTV yang audio visual harus Anda katakan, kalau Bapak mau nongkrong, saya mohon maaf tidak bisa menemani, tapi ingat di sini ada peraturan, dilarang merokok, tidak menyediakan fasilitas toilet, dan saya akan masuk ke ruangan. Dan ketika dia mengatakan atau mengikuti kita, itu sudah masuk pasal pidana. Karena apa? Artinya dia mau masuk, karena di sana itu sudah saya tulisi, selain pemilik rumah dilarang masuk. Artinya kan ini sudah dua ring. Artinya kalau sudah tidak dia bisa dikendalikan di sini, kalau dia mau masuk sini, itu sudah masuk pasalnya pidana atau ingin coba-coba penyanderaan. Bahkan kalau dia mulai sudah gesturnya adalah ingin memprovokasi, dia berdiri, kita juga berdiri. Dia mau pukul aja, pokoknya jangan kita yang memulai. Dia yang memulai dulu, saya dikamplok, wok gitu. Oke, saya tinggal lihat 1 lawan 1 atau mau 2 lawan 1 atau 3 lawan 1. Kalau banyak ya langsung saya sikat dulu sama ini. Ketika mereka sudah
matanya sakit dan hidungnya tidak bisa nafas, gebuk satu-satu, jeblek, 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 dan kita setelah dia lumpuh, kita borgol, kita panggil polsek. Jadi itulah yang saya jelaskan, dan video ini bukan video kekerasan, bukan video intimidasi, tapi ini adalah video full yang namanya wacana edukasi ketika menghadapi kolektor semacam trio kuek-kuek. Dan ketika mereka sudah selesai, sudah katakanlah mereka akhirnya ya udah Pak, saya izin pamit. Oke, kalau Anda izin pamit saya bukakan, tapi kalau Anda tidak izin pamit saya tidak menyandra. Ingat, jangan sampai kita masuk ke pasal pidana penyekapan, karena kita tidak pernah menyekap, kita sudah menawarkan. Kalau Anda mau masih nongkrong, saya layani, silahkan Anda duduk di sini sampai jam Anda ingin duduk di sini. Artinya pasal penyekapan itu sendiri tidak bisa disangkakan pada kita. Ada CCTV juga, kita bisa atasi dari atas. Tapi kalau dia pamit, ya sudah, kita bukakan. Oke Pak, terima kasih atas kehadirannya, misalkan terima kasih atas diterimanya gitu. Oke, sama-sama Pak, jangan usah basa-basi. Sama-sama ya kita bukakan gembok. Kita bukakan gembok. Ini kita taruh di sini. Dan misalkan dia ada keluar di ring 1, ring 2, terus dia, Pak, saya Pak izin pamit Pak. Oke, ya kita bukakan lagi. Kita bukakan lagi lah. Kita menjaga antisipasi kalau di sini diamnya masih bacot lagi atau melanjutkan istilahnya menunjukkan kebencian mereka, menunjukkan kecemannya mereka, dia masih ingin diskusi di sini. Kita masuk ke dalam lagi. Kalau Anda laki, ayo kita masuk ke dalam lagi. Kalau Anda banci, potong itu alat kelamin kamu supaya bisa berganti jenis kelamin. Begitu kan, dan saya yakin pasti mereka pulang, dan ketika mereka sudah pulang, ya selesailah seperti apa yang sudah saya simulasikan di Zoom meeting tanggal 5 Mei 2025. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda bisa mengerti wacana edukasi yang telah saya berikan. Satu kali lagi bahwa video ini bukan video kekerasan, bukan video untuk mengajarkan sebuah tindak kriminal, tapi kita antisipasi ketika kolektor mau mencoba-coba untuk berbuat sebuah tindak pidana. Ingat, jangan kita yang memulai duluan, tapi biarkan mereka yang memulai duluan, dan ketika itu terjadi, don't worry, be happy. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda bisa mendapatkan wacananya, bisa menangkap apa yang saya ingin sampaikan, sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan lewat Japri yang telah disampaikan kepada saya. Dan ini kira-kira simulasi yang Anda. Jadi Anda memang harus meng-create tempat dan menciptakan suasana yang sesuai dengan kondisi Anda masing-masing. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.